Baik. Kita mulai Bapak Ibu para jamaah dan sahabat Muslim Room yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka kajian ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingganya senja berwarna merah, tanda sudah di penghujung hari. Salam pertama kurang meriah, biar diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah semangat semua ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini walaupun di luar, kalau di rumah saya ini agak gerimis-gerimis mengundang ini ya, agak sejuk ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita dari awal hingga akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga kiamat. Baik para jemaah dan sahabat Muslim Room yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca ta'awuz, basmalah dan Al-Qur'an surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Alhamdulillah kita telah mulai acara kita bersama tadi dengan baca ta'awuz, basmalah dan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi acara kita dari awal hingga akhir. Para sahabat dan jamaah Muslim Room yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam seri kajian kitab At-Tazkirah bekal menghadapi kehidupan abadi karya Imam Al-Qurtubi pada malam hari ini, tentu saja bersama gurunda tercinta Al-Ustadz Kiai Haji Rizal Maulana LC-MAG. Kembali alhamdulillah bersama kita. Beliau adalah anggota BPH Dewan Syariah Nasional MUI ya. Tema yang kita usung kali ini adalah dapatkah seorang muslim memberikan syafaat kepada muslim lainnya ya. Sebagaimana yang kita ketahui, mungkin selama ini kita ketahui hanya Nabi Muhammad saja yang bisa memberikan syafaat ya. Apakah ada muslim yang lain yang bisa memberikan syafaat? Mari kita dengarkan bersama secara detail kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita semuanya. Baik, kepada Al-Ustadz Kiai Haji Rizal Maulana LC-MAG, kami persilakan pada tafadhol masykur. Ya, baik, terima kasih Ustaz Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Bashirun Nadhir was-Sirajul Munir wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd.
Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan dan saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Muslim Room, wabil khusus para guru, para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para kiai, para nyai, teman-teman, sahabat, keluarga, handai tolan, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bersama-sama di malam hari yang berbahagia ini. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi nikmat kita masih bisa berkumpul di majelis Zoom ini, yang mudah-mudahan kita berharap meskipun masih dengan virtual, masih dengan menggunakan online, tetapi mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikelilingi oleh para malaikat, dan malaikat juga bersolawat kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah, kepada orang-orang yang duduk melingkar ya di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yang mereka itu senantiasa berzikir menyebut nama Allah, ya. Kemudian juga mereka membaca Al-Quran, mereka saling mengingatkan ya antara satu dengan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan keutamaan tersebut tetap kita dapatkan dalam majelis yang seperti ini. Kita doakan juga mudah-mudahan ya, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, atau diri kita sendiri yang sedang sakit, ya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah segala penyakitnya, diangkat segala wabah, segala virus, segala keluhan-keluhan yang ada, yang sedang himpit kesulitan, mudah-mudahan dilapangkan Allah, yang sedang banyak masalah, mudah-mudahan diberikan jalan-jalan keluar oleh Allah segala macam permasalahannya, juga yang mudah-mudahan yang sedang dalam kondisi rezekinya sempit, ya dilapangkan oleh Allah, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dan diberikan kebaikan pada jalan hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Muslim Room yang disayangi dimuliakan Allah, para guru-guru semua, para asatidah wal ustadzah sekalian, ini alhamdulillah yang terlihat sudah kelihat videonya ya. Ada sahabat dan guru saya Bapak Haji Sutarno, ya. Ada sahabat saya Pak Beni Hashim, ada Ustadz Harmanto, ya, dan asatidah dan ustadzah semuanya yang insya Allah ya mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Ya. Mudah-mudahan nih tadi kelihatannya nih Pak Beni lagi di jalan ya, mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya. Ya. Amin. Sahabat Muslim Room yang disayangi dan dimuliakan Allah, mohon izin saya yang fakir, yang dhaif ya untuk membacakan dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Di pembahasan yang lalu, sahabat Muslim Room, kita sudah mengupas tentang apa yang terjadi atau ada apa setelah kita melalui sebuah jembatan yang disebut dengan Sirat, ya, atau kalau di Indonesia ya di waktu kecil biasanya kita sering dikenalkannya dengan istilah jembatan Siratal Mustaqim. Nah, di balik atau sesudah melewati jembatan Sirat, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, nanti kita akan menemukan sebuah tempat, yang tempat ini adalah seperti jembatan juga yang bernama Qantarah, dan ini sudah kita kupas ya kemarin di pembahasan yang lalu. Di Sirat ya itu bentuknya licin, ya, lebih kecil dibandingkan dengan rambut dan lebih tajam dibandingkan dengan pedang, ya, sehingga banyak sekali yang terpeleset, terjatuh ya, atau bahkan kemudian
ada juga yang disambar oleh besi-besi tajam ya dari neraka jahanam. Kalau sirat itu ada di atas neraka, sementara kalau kontoroh itu ada di antara neraka dengan surga. Itu artinya apa? Di kontoroh ini, sahabat Baca dari Muslim awal yang apa? disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, di kontoroh ini nanti kemudian sebagaimana yang kita kupas kemarin, itu akan diberikan oleh Allah kesempatan bagi yang pernah terzolimi oleh saudaranya sesama Muslim. Ya, namanya kita hidup. Mungkin kadang-kadang tetangga dengan tetangganya satu menyetel sesuatu lagi hajatan mungkin ya, kemudian ada yang terganggu dan merasa terzolimi, atau yang lagi ngebangun, atau yang lagi apa saja ya, atau teman kerja dengan teman kerjanya yang lain, mungkin dia menjadi atasannya. Namanya atasan kadang-kadang mungkin ada bahasa yang kurang pas yang keluar sehingga bawahan merasa terzolimi ya secara ungkapan, kata, dan lain sebagainya. Maka di kontoroh ini itu kita diminta oleh Allah untuk saling apa ya, bisa dua hal ya. Yang pertama bisa memaafkan, dan yang kedua bisa meminta dikembalikan kezaliman yang dulu pernah dilakukannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam riwayat yang sudah kita kupas kemarin itu menyebutkan Allah akan memanggil dua orang yang sedang pernah terjadi kesalahpahaman. Ya, kemudian Allah bertanya kepada orang yang terzolimi, engkau yang terzolimi, apakah engkau akan memaafkan saudaramu? Ya, lihatlah di surga sana, kata Allah. Ya, kau sudah lihat surga yang derajatnya lebih tinggi dari yang seharusnya engkau punya, keindahannya dan seterusnya. Kemudian orang tersebut mengatakan, hamba tersebut mengatakan, aku melihatnya ya Allah. Maukah engkau tinggal di sana? Ya, bagaimana mungkin aku tinggal di sana? Kalau engkau mau ke sana, engkau bisa memaafkan saudaramu tersebut, maka itu akan menjadi milikmu atau menjadi hakmu, Masya Allah. Kemudian dia pun ridho. Jadi pada saat di kontorah itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu insya Allah antara sesama kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lain, itu kebanyakan saling memaafkan. Sehingga betul-betul ketika masuk ke dalam surga, itu ghil atau rasa ketidaknyamanan di hati itu hilang. Ya, namanya kita hidup ya berdampingan, bertetangga, bermasyarakat, kadang-kadang ada saja. Ya, dan mudah-mudahan nanti kelak kita semua bisa ngumpul ya di kontoroh ya, dan kemudian nanti kita akan sama-sama mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin, bersama-sama bisa masuk ke dalam jannah. Ya. Amin. Nah, Amin. kemarin juga sudah kita kupas bahwa setelah kita ngumpul di kontoroh itu pintu surga masih tertutup. Ya. Pintu surga masih tertutup, dan kemudian setelah tiba Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW itu di Sirat itu beliau berdiri dan beliau berdoa kepada Allah. Ya, Rabbi salim salim. Ya, setiap ada umatnya yang lewat di Sirat tersebut, Nabi berdoa, ya Allah, selamatkan tuh umatku yang sedang jalan di Sirat itu, selamatkan umatku, Masya Allah. Ya. Nah, ketika Nabi tiba di Kontoroh, dan maka kemudian Nabilah yang menjadi orang yang pertama kali diizinkan oleh Allah mengetuk pintu surga. Diketuklah pintu surga, diucapkan salam, maka malaikat di dalam surga bertanya, siapakah ini? Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, aku adalah Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat tadi berkata, ya bika umirtu, ya, untuk engkaulah aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu ini, ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga sebelum engkau, Masya Allah. Jadi kemudian pintu surga dibuka, lantas kemudian Masya Allah ya, kaum muslimin yang sudah selamat dari hisab, selamat dari mizan, selamat dari sirat, kemudian sudah melalui proses di kontoroh, ya sudah saling memaafkan, maka kemudian mereka bersama-sama masuk ke dalam surga, Masya Allah. Itu sungguh sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa.
Dan ini adalah bagian pengetahuan yang patut kita pahami bersama-sama kaum muslimin dan muslimat, karena kelak kita akan melalui proses-proses tersebut. Ya. Mungkin proses pertama setelah kita hidup di dunia ini adalah proses kematian. Ya, dan setelah kita meninggal, ini sudah pernah kita bahas ya dulu di awal kajian Muslim Room ini, di kitab At-Tadhkirah ini. Ya, ketika kita meninggal itu adalah terminal pertama, ya, mahathah, ya, al-ula. Jadi ini terminal pertama, pemberhentian pertama. Ketika kita meninggal dunia, masuk ke dalam alam barzakh, atau orang kita sering menyebutnya alam kubur, ini adalah pemberhentian pertama, ya, terminal pertama, atau halte pertama untuk mengantarkan kita pada fase berikutnya, ya, yaitu kemudian ditiup sangkakala hari kiamat terjadi, ya, seluruh makhluk itu meninggal dunia. Ya, dan kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti serangga yang bertebaran kemudian menuju ke satu titik yang sama. Ya, dari seluruh umat manusia, dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman. Nanti berkumpul di sebuah tempat yang teramat sangat luas, yang tidak ada tanda apapun di situ. Tidak ada pohon, tidak ada tiang, tidak ada apapun, semuanya polos, dan kita dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi ya telanjang, tidak beralas, tidak memakai baju, tidak memakai celana, tidak beralas kaki, dan kita tidak dikhitan. Ya, dalam kondisi belum terkhitan, ya. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti orang tidak saling melihat aurat satu sama lain? Maka Nabi mengatakan bahwa perkara di hari itu teramat sangat dahsyatnya, sehingga orang tidak akan berpikir melihat aurat satu dengan yang lain. Yang dia pikirkan adalah bagaimana nanti nasib dia, ya, karena itu sungguh mencekam dan sangat menakutkan. Ya. Dan kemudian setelah itu ada proses yang panjang, manusia menunggu di padang mahsyar itu, ya, sehingga nanti di situ kita mengenal adanya syafaat uzma atau syafaat kubro. Ya, ketika manusia ini kita nunggu apa nih, ya, di padang mahsyar, menunggu berdiri lama sekali, ya, sampai ribuan tahun, ya, dan itu matahari didekatkan oleh Allah sehingga seolah-olah jarak dengan ubun-ubun kita hanya tinggal sejengkal saja. Ya, jemaah, dan kemudian ada yang berkeringat sampai menenggelamkan dirinya, ya, bertingkat-tingkat. Ini lagi-lagi sudah pernah kita bahas, ini reminder saja proses perjalanan kita di di alam semesta ini. Dan kemudian barulah, ya, manusia datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Satupun di antara mereka tidak ada yang berani meminta kepada Allah untuk didatangkan syafaatnya, kita mau diapakan. Barulah Nabi Muhammad SAW yang kemudian bersujud di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian Allah pun, ya, meminta Nabi Muhammad untuk bangkit dari sujudnya dan kemudian diberikan syafaat, dan kemudian, ya, syafaat tersebut berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan saja kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian proses berikutnya adalah adanya hisab, ya. Kemudian kita kan mengenal, ya, ada hadis yang Nabi bersabda tidak akan bisa bergerak tapak kaki seorang hamba, ya, tidak bisa bergerak tapak kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dia bisa menjawab 5 perkara, ya. Di antaranya adalah an umrihi fima afnahu, usianya untuk apa, masa mudanya digunakan kemana, hartanya dari mana dia peroleh, hartanya kemana dia belanjakan, dan apa yang sudah dia amalkan dari ilmu yang sudah dia miliki. Ya. Kalau dia tidak bisa menjawabnya, maka tapak kaki tidak bisa bergerak. Dan yang menjawab pada saat itu bukan lisan kita, tapi mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, rambut kita, kulit kita, semua itulah yang akan menjawab. Lolos dari situ masih ada namanya mizan, ditimbang amal soleh perbuatan kita. Yang mana yang lebih berat? Kalau kita lebih berat amal solehnya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Dan pada saat itu juga dibagikan seluruh lembaran-lembaran catatan amal soleh kita, ya, sehingga seorang hamba tidak bisa mengelak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah digambarkan ini amal soleh kamu.
Ya, dan ini amal salah kamu. Apakah kamu akan mengelak? Tidak, ya Allah, saya tidak akan mengelak nih. Karena ada seorang hamba yang amal salahnya jauh lebih banyak. Kamu akan mengelak? Tidak. Kamu akan berhujah? Tidak, ya. Ya, timbangan amal salah saya lebih banyak. Ya. Kemudian kata Allah, ya, ini ada satu kartu yang ditokoh. Kemudian ditimbang kartu tersebut. Ternyata kartu tersebut adalah kartu la ilaha illallah. Ternyata kartu satu ucapan la ilaha illallah yang diucapkan seorang hamba dengan ikhlas itu masya Allah bobotnya ternyata sangat berat sehingga amal salahnya yang tadinya itu berat ya kebalik ya amal salahnya menjadi ringan, amal solehnya menjadi berat dan itu artinya menjadikan dia lolos dari hisab dan kemudian bisa berjalan di sirat. Dan pada sebelum ke sirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang kemudian menuhankan selain Allah, menuhankan berhala, simbol salibnya atau juga tuhan-tuhan yang lain itu kemudian langsung mereka alatul kata orang Arab langsung masuk ke dalam neraka tanpa hisab-hisab lagi. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik tanpa hisab lagi, mereka semua langsung masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, na'udzubillah min daliknya. Tinggallah pada saat itu orang-orang beriman saja yang kemudian dibentangkan sirat atas kita melalui sirat tersebut. Yang lebih tipis dibandingkan dengan rambut, lebih tajam dibandingkan dengan pedang, ya sehingga banyak orang tergelincir, ada yang jatuh tergantung amal solehnya tersebut. Nah, kaum muslimin wal muslimat, sahabat muslim rum yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan itu semua dengan syafaat? Nah, syafaat ini adalah bahwa orang-orang muslim, jadi syafaat ini akan diberikan ya oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para malaikat, ya, oleh para siddiqun, oleh para orang-orang solihun, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, itu kepada orang-orang mukmin yang ketika mereka hidup di dunia melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Sehingga dengan dosanya tersebut mereka akhirnya harus masuk ke dalam neraka. Sehingga ketika pembahasan kita judulnya adalah dapatkah seorang muslim memberikan syafaat kepada muslim lainnya? Jawabannya sudah ada tadi, yaitu insya Allah seorang muslim bisa memberikan syafaat kepada muslim lainnya. Memang ada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat pendapat para ulama, syafaat itu ada banyak. Ya. Yang pertama adalah syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Nanti akan kita lihat banyak ya, hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah adanya syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti tadi yang sudah kita singgung sedikit ini, ya, ada syafaat Rasulullah kepada seluruh umat manusia yang disebut dengan syafaat uzma atau syafaat kubro, karena bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tetapi untuk seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman. Kemudian ada syafaat para nabi dan juga malaikat, ya, termasuk malaikat Jibril yang kemudian memberikan syafaat ketika orang-orang yang sudah ada di dalam neraka itu dikumpulkan di dalam neraka, disiksa. Malaikat Jibril itu terus berkeliling neraka, masih mencari-cari adakah di antara penghuni neraka orang-orang yang punya iman kepada Allah, ya, dan kemudian malaikat Jibril menemukan masih ada orang-orang yang umat Nabi Muhammad yang berada di dalam neraka, dan kemudian malaikat Jibril meminta kepada Allah supaya orang-orang tersebut kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada juga syafaatnya para siddiqin, orang-orang yang imannya shadiq, imannya benar, yang imannya tidak tergoyahkan dengan satu apapun juga. Dia tetap istiqomah menjaga imannya, ya, meskipun dihantam badai, ya, diterjang ucapan-ucapan dibully dengan berbagai macam intimidasi dan lain sebagainya, dia tidak peduli. Yang dia tahu adalah kebenaran hakiki tentang agama Allah dan kebenaran hakiki tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada asyuhada, orang-orang yang mati syahid.
Orang-orang yang mati syahid ini juga akan bisa memberikan syafaat bahkan luar biasa. Dia bisa memberikan syafaat sampai 70 orang-orang yang mati syahid ini. Orang yang berjuang, menegakkan, membela agama Allah, ya, kemudian dia terbunuh atau dia meninggal dunia dalam konteks membela agama Allah. Ya, baik membela dalam konteks ya, pemikiran, membela dalam konteks tulisan, membela dalam konteks peperangan, jihad fisabilillah, ya, dan kemudian dia mati syahid, maka dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang, baik sahabatnya, temannya, keluarganya terutama. Ya, Masya Allah, luar biasa ini keutamaan orang-orang yang mati syahid. Ya. Kemudian ada juga syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang soleh, orang-orang mukmin yang ibadahnya rajin, baca Qur'annya ajak, ya, infak sodakohnya rutin, ya, kemudian puasa sunnahnya istiqomah, ya, sholat sunnahnya tidak pernah ketinggalan, menutup auratnya, menjaga lisannya, menjaga matanya, dan seterusnya, maka mereka ini juga akan bisa memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat mereka. Nanti ada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tadhkirah ini. Kemudian juga ada riwayat tentang anak kecil ya yang meninggal sebelum baligh. Ya, ini juga sempat ada pertanyaan ya Ustaz Khalid ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan orang tua yang punya anak dan anaknya belum sampai usia baligh, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti anak ini akan menarik orang tuanya yang dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada juga syafaat dari amal perbuatan, ya. Di antaranya dari puasa. Puasa itu bisa menjadi syafaat, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, infak sedekah, ya, berjihad fisabilillah, ya, dan yang lain-lain. Insya Allah masih banyak amal-amal perbuatan yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Jamaah sekalian, sahabat Muslim Room yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran secara umum ya tentang tema pembahasan kita, dan mari kita lihat, kita kupas secara lebih rinci ya terkait dengan orang-orang yang mendapatkan syafaat dan orang-orang yang memberikan syafaat. Ada sebuah riwayat ya. Ada riwayat dari Anas bin Malik ya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bersabda begini, ahli neraka ya, dibariskan secara bergandengan. Ya. Yusofun nas yaumal qiyamah sufufan. Jadi manusia pada hari kiamat itu dibariskan ya, secara berbaris-baris. Ya. Ya, bahkan ada riwayat lain yang terjemahannya itu bergandengan. Fayamuru rajulun min ahlin nar. Maka lewatlah. Ya. Fayamuru rajulun min ahlil jannah. Ya, maka lewatlah ya di antara calon penghuni neraka itu satu penghuni surga, calon penghuni surga. Jadi ini sebelum masuk ke dalam neraka nih. Jadi penghuni neraka sudah dikumpulkan oleh Allah. Jadi yang akan di antara yang mau kita kupas riwayatnya adalah syafaat yang diberikan kepada calon penghuni neraka sebelum mereka masuk ke dalam neraka. Ya, jadi penghuni neraka dikumpulkan oleh Allah, dibariskan, ketika mereka mau digiring masuk ke dalam neraka, tiba-tiba lewatlah seorang muslim yang calon penghuni surga. Ya. Ini penghuni nerakanya penghuni neraka yang muslim ya jemaah ya. Kalau orang yang penghuni nerakanya yang hakiki, yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, itu mereka tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali. Ya, yang kita maksud adalah ini adalah syafaat kepada orang muslim yang kemudian mereka harus masuk neraka lantaran perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Jadi ahli neraka dibariskan secara bergandengan, maka lewatlah seorang ahli surga melintasi mereka. Lantas tiba-tiba seorang ahli neraka memanggilnya. Ya fulan, ya, amma tadhkuru, ya. Wahai fulan, ya, hai fulan, tidakkah kamu mengingat bahwa aku ya yaumastasqaitu yaumastasqaita fasaqaituka syurbatan. Hei fulan, ingatkah kamu dulu ketika kamu pernah meminta minum kepadaku pada satu hari, kemudian aku
memberikan engkau minum. Kemudian ahli surga tadi mengatakan, sungguh kamukah itu orangnya? Gitu. Ya, benar, akulah orangnya pada waktu itu. Maka kemudian ya dia berminta kepada Allah, ya Allah, si fulan ini dulu pernah membantu saya, pernah menolong saya, ya, pernah memberikan saya minum di saat saya sangat-sangat kehausan dan membutuhkan minum. Maka berilah syafaatnya kepada dia ya Allah. Ya. Maka kemudian Allah pun mengizinkannya. Masya Allah. Ya, dalam riwayat yang lain, kemudian Allah berfirman, ambillah temanmu itu dan ajaklah dia masuk ke dalam surga atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sahabat muslim rum yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi satu hadis ini saja sudah menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita itu ya berbanyak amal soleh, berbuat kebaikan terhadap semua orang. Apalagi orang itu adalah orang-orang yang yang istiqomah di jalan Allah. Para ahlul Quran tuh, ya, misalnya ada pesantren tahfiz Quran atau orang-orang yang belajar ilmu agama dari luar daerah ke tempat kita memberikan bantuan, beasiswa apa segala macam. Ya, kelak ketika mereka masuk surga misalnya, dan kita punya jasa kepada mereka, insya Allah mereka tidak akan pernah melupakan jasa-jasa kita. Jadi ini tersirat ya bagi kita sekalian anjuran untuk memperbanyak amal soleh ya kita lakukan kepada orang lain. Ya, kemudian juga ada riwayat yang lain jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang juga mirip ya dengan riwayat yang tadi. Ya, apabila hari kiamat telah terjadi di riwayat yang lainnya, Allah mengumpulkan ahli surga dalam beberapa barisan ya. Dan ahli neraka dalam beberapa barisan lainnya, ini sebagaimana yang digambarkan dalam surat Az-Zumar ya, wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun dan seterusnya ya. Jadi nanti calon penghuni surga dibariskan bersaf-saf, calon ahli neraka juga dibariskan bersaf-saf. Jadi apabila hari kiamat telah terjadi, Allah mengumpulkan ahli surga dalam beberapa barisan dan ahli neraka juga dalam beberapa barisan lainnya. Maka seorang dari barisan ahli neraka melihat ya seorang lainnya ya, dari barisan ahli surga. Lalu ia berkata, "Hai fulan, ingatkah kamu saat aku berbuat kebajikan kepadamu?" Di hadis yang pertama tadi ya meminta minum kemudian diberi minum. Yang ini adalah ingatkah engkau, kata calon penghuni neraka, ya saat aku berbuat kebajikan kepadamu ya, maka ahli surga mengatakan, ya Allah, sesungguhnya orang ini dulu telah berbuat kebajikan kepadaku waktu hidup di dunia. Tidak disebutkan secara spesifik memberikan minum ya apa saja ya. Maka dikatakanlah kepadanya, Allah berfirman kepadanya, ambillah temanmu itu dan ajaklah dia masuk ke dalam surga atas rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini diantara riwayat-riwayat tersebut ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah diantara riwayat ya, terkait dengan calon penghuni neraka yang mereka sebelum masuk neraka jemaah mereka mendapatkan syafaat dari orang-orang mukmin yang calon penghuni surga lantaran perbuatan amal soleh ataupun perbuatan baik mereka kepada orang-orang mukmin. Makanya jangan sampai kita menyakiti orang-orang mukmin. Ya, orang-orang yang imannya bagus, orang-orang yang ibadahnya tulus, hatinya ikhlas kepada Allah, itu harus orang-orang yang kita muliakan. Orang-orang yang harus kita bantu, orang-orang yang harus kita berbuat ihsan kepada mereka, siapa tahu ya mereka tadi ya bisa memberikan kebaikan kelak di akhirat kepada kita. Kemudian juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, ada riwayat lain yang menggambarkan kepada kita juga. Ya. Ya, dari Anas bin Malik juga, sesungguhnya ada seorang ahli surga pada hari kiamat memandang ke arah ahli neraka. Jadi salah satu keistimewaan penghuni surga itu mereka ada di satu tempat yang mereka bisa melihat ke penghuni neraka. Maka seseorang dari ahli neraka memanggilnya seraya berkata, "Hai fulan, kamu masih kenal aku?" Ya. "Demi Allah, aku tidak kenal kamu," jawab si ahli
surga. Ya, siapakah kamu, kata penghuni surga ini? Aku adalah orang yang pada suatu hari kamu lewati, lalu kamu meminta minum, maka aku memberimu minum, kata si ahli neraka menerang. Maka si penghuni surga tadi mengatakan, ya aku tahu sekarang. Maka ahli neraka itu pun meminta, berilah aku syafaat di sisi Tuhanmu. Maka ahli surga itu meminta kepada Allah, yang seraya mengucapkan sesungguhnya, hamba telah memandang ke arah ahli neraka. Maka seseorang dari ahli neraka memanggilku seraya berkata, apakah kamu masih kenal aku? Ya, kemudian aku mengatakan tidak, siapakah kamu? Dan seterusnya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan syafaatnya dan selanjutnya diperintahkan supaya ahli neraka itu yang dibawa masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini adalah riwayat-riwayat tentang syafaat yang diberikan kepada calon penghuni neraka sebelum mereka masuk ke dalam neraka. Nah, sekarang kita masuk jemaah sekalian ke syafaat yang diberikan kepada calon penghuni atau kepada penghuni neraka setelah mereka masuk sudah berada di dalam neraka. Ya Allah, yes, luar biasa. Ini ada sebuah riwayat yang cukup panjang, jemaah. Ini penting riwayatnya saya bacakan. Ya. Riwayatnya ya, dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan terjemahannya, jemaah. Apabila Allah telah melepaskan, membebaskan, menyelamatkan orang-orang mukmin dari neraka, ya, dan mereka telah aman dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga, maka perbantahan seseorang dari kamu sekalian dengan temannya dalam membela kebenaran di dunia tidaklah lebih gigih daripada perbantahan dia dalam membela sesama mukmin yang masuk neraka. Artinya, ketika kita di dunia, kita punya teman, kan kita suka mati-matian membela teman kita. Nanti di sana, jemaah, kita juga akan membela teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ternyata mereka harus tersangkut di dalam neraka. Kita akan bilang, ya Allah, angkat dia, kita akan luar biasa membela teman-teman kita, akan gigih, ya, bahasa hadisnya. Maka orang-orang mukmin berkata, penghuni surga berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, itu mereka tuh saudara-saudara kami dulu ketika mereka hidup di dunia. Ya Tuhan kami, mereka berpuasa, mereka sholat, mereka haji bareng-bareng dengan kami. Ini juga pentingnya jamaah, beramal soleh itu berjamaah. Ya, sholat sunat, ya, kita bareng-bareng, ya, saum bareng-bareng, kemudian kita haji umroh bareng-bareng, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya kita beramal soleh secara bersama-sama, jemaah sekalian. Kenapa? Karena nanti itu kelak kita akan saling melihat tuh, mana yang dulu bareng-bareng nih, sholat tarawih bareng-bareng mana nih, yang qiyamul lail bareng-bareng mana nih, yang baca Quran bareng-bareng mana nih, gitu ya. Ya, jadi ya Allah, ya mereka berpuasa, mereka melakukan sholat dan menunaikan haji bersama-sama dengan kami. Ya, maka dikatakan kepada mereka, ya Allah berfirman kepada mereka, keluarkan siapa saja yang kamu kenal. Maka orang-orang mukmin itu pun yang masuk surga itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka tanpa terbakar sedikit pun. Mereka dihijab oleh Allah dari api neraka. Ya, jadi hadisnya bunyinya begini, maka mereka pun masuk ke dalam neraka, sedang tubuh mereka diharamkan atas neraka. Lalu kemudian mereka mengeluarkan banyak orang yang telah terbakar api sampai ke pertengahan betisnya, sampai ke dua lututnya. Jadi sudah ada yang kakinya terbakar hangus sampai lututnya, sampai betisnya. Setelah mereka kumpulkan orang-orang yang mereka kenal, kemudian mereka mengatakan, ya Tuhan kami, ya sudah tidak ada lagi seorang pun dari mereka yang Engkau suruh kami untuk mengeluarkannya. Udah semua ya Allah, yang sudah kami kenal di neraka sudah kami tarik semua, sudah kami ajak semua ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, cari lagi, ya Masya Allah, ini syafaat dari Allah juga. Cari lagi, lalu keluarkanlah siapa saja yang kamu dapati dalam hatinya terdapat kebaikan, meskipun hanya seberat 1 dinar, jemaah. Ya. Jadi setelah tadi satu rombongan udah dikeluarkan dari neraka, Allah masih memerintahkan lagi kepada kaum mukminin, cari lagi, masih ada nggak orang yang di dalam hatinya 1 dinar keimanan kepada Allah. Maka kaum muslimin tadi pun penghuni surga masuk lagi ke dalam neraka dan mereka dihijab dari panasnya api neraka.
Kemudian setelah itu mereka mengeluarkan lagi banyak orang yang masih punya iman sebesar 1 dinar itu. Sesudah dikeluarkan semua rombongan yang kedua, mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kami sudah mengeluarkan orang-orang yang kami kenal yang punya iman 1 dinar. Dan rasanya tidak ada lagi Allah yang tersisa di sana, ya, yang Engkau perintahkan kami untuk mengeluarkannya. Allah berfirman lagi, ya, cari lagi, kata Allah, ya, keluarkan siapa saja yang kamu dapati dalam hati mereka itu kebaikan, ya, sekalipun hanya seberat 1/2 dinar. Tadi kan 1 dinar, sekarang 1/2 dinar. Akhirnya orang-orang mukmin tadi masuk lagi ke dalam neraka dan mereka dihijab oleh Allah dari dahsyatnya api neraka. Dan kemudian mereka mencari lagi tuh jemaah sekalian, orang-orang yang dikatakan Allah tadi punya iman 1/2 dinar, ya. Dan mereka mengeluarkan banyak lagi rombongan yang ketiga, ya. Rombongan yang ketiga, ya. Pertama, rombongan yang pertama yang umum, ya. Kemudian yang kedua yang punya iman 1 dinar, rombongan yang ketiga yang punya iman 1/2 dinar. Setelah dikeluarkan rombongan yang punya iman 1/2 dinar, kata mereka, ya Allah, kami sudah keluarkan semua orang yang setahu kami mereka punya iman 1/2 dinar, punya kebaikan 1/2 dinar. Tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian Allah berfirman lagi, cari lagi sekarang nih orang-orang, ya, yang ada di dalam neraka yang mereka punya kebaikan meskipun hanya seberat zarrah. Zarrah itu biji yang paling kecil, jemaah. Jadi orang yang punya kebaikan di dalam hatinya sekecil apapun, keluarkan mereka, Masya Allah. Akhirnya mereka masuk lagi ke dalam neraka, mencari-cari lagi, jemaah, orang-orang yang ketika mereka hidup di dunia, mereka kenal bahwa orang-orang tersebut punya kebaikan meskipun hanya seberat biji zarrah, ya. Dan kemudian mereka pun lantas dikeluarkan di atas syafaat orang-orang yang beriman tersebut, dan juga ini sekaligus atas syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jamaah tidak mengetahui tadi, ya, dalam riwayat tersebut tadi riwayatnya sahih, jamaah. Ya, riwayat ini, ya, adalah riwayat Sahih Ibnu Majah, bahkan yang lain mengatakan riwayat Bukhari, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengetahui orang-orang mukmin yang tadi sudah di neraka tadi sudah berapa lama, ya. Karena di hadis yang Jibril, yang malaikat Jibril, ini syafaatnya malaikat Jibril yang ketika Jibril itu berkeliling ke penghuni neraka mencari-cari orang yang masih punya iman kepada Allah, yang dari umat Nabi Muhammad yang masih tersangkut di neraka itu dicari-cari oleh malaikat Jibril. Sampai Jibril itu dalam salah satu sumber dikatakan itu sampai 4.000 tahun lamanya, ya, mencari orang yang kemudian masih ada iman. Dan di situ Jibril menemukan ada seorang muslim yang membaca kalimat ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, dan kemudian malaikat Jibril mengadu kepada Allah meminta supaya orang tersebut dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Jemaah sekalian, sahabat Muslim Room yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya sangat luar biasa kalau kita perhatikan bahwa ternyata syafaat itu bukan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba-hambanya, bukan hanya diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya, dan juga kepada seluruh umat manusia. Ya, syafaat Rasulullah juga tadi menyelamatkan dari sirat, ya, menyelamatkan dari hisab, ya, dan banyak lagi yang lain, jemaah sekalian. Ya, dan ternyata ada juga syafaat-syafaatnya, syafaat dari malaikat, syafaat dari para nabi dan rasul yang lain, kemudian syafaat dari para syuhada, orang-orang yang mati syahid yang tadi sudah kita gambarkan bersama-sama bahwa orang yang mati syahid di antara keistimewaan kemuliaannya 70 orang bisa dia berikan syafaat. Ya, ada juga syafaatnya siddiqun, orang-orang yang imannya shadiq, imannya benar, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, dan juga tidak khawatir dengan bulian orang-orang yang membuli, ya, kalau bahasa kitanya sekarang. Mereka juga bisa memberikan syafaat. Bahkan di antara mereka itu ada yang bisa memberikan syafaat sampai banyaknya itu 1 suku Mudor, ya, di zaman. Saya tidak tahu nih suku Mudor di hadisnya disebutkan oleh Nabi, ada salah seorang di antara ya umat Nabi Muhammad nanti yang bisa memberikan syafaat, dan
Syafaatnya itu bisa memberikan kepada orang yang jumlahnya satu suku Mutur, banyak sekali gitu. Mungkin satu kota atau satu kecamatan gitu, kira-kira begitu ya jamaah. Yaitu saking baiknya amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan ada juga syafaat ya anak kepada orang tuanya ya. Ini hadisnya juga riwayatnya cukup bervariasi ya. Di mana seorang anak yang soleh dia akan mencari-cari orang tuanya yang belum mendidiknya dan seterusnya, dan dia akan menolong, menarik ya orang tuanya dari neraka jika orang tuanya termasuk misalnya tersangkut di dalam neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah ada 2 poin yang ingin saya sampaikan untuk penutupnya pembahasan kita di sini adalah yang pertama, jangan kemudian kita salah memahami bahwa Ustadz kalau gitu kita aman dong, nyantai aja, yang penting kita berteman bersahabat dengan orang-orang yang baik yang soleh, toh nanti kita juga akan ditarik juga ya dari neraka dan kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itu betul ya, bahwa nanti orang-orang teman sahabat ini pentingnya ikhwah ya, pentingnya saudara, brothers ya, yang soleh, yang taat kepada Allah. Maka cari teman ya di dunia apapun yang baik. Dalam berbisnis, cari teman-teman bisnis yang baik, yang soleh, yang jujur. Dalam berpolitik, cari orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Dalam berkehidupan sosial, dalam ilmu pengetahuan, dalam dunia kerja, cari orang-orang yang punya integritas keimanan kepada Allah ya, dan kita baik kepada mereka, nanti mudah-mudahan mereka bisa menjadi penyelamat kita. Tapi yang juga perlu jadi catatan adalah ya, jangan kemudian kita berpikir kalau gitu kita nyantai aja Ustaz, kita beramal salah aja di dunia, nanti toh ada teman kita yang menyelamatkan kita. Kita jangan salah bahwa azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan di neraka itu sungguh sangat dahsyat. Meskipun tadi ya penghuni neraka itu ada 2 jenis ya, yang penghuni yang hakiki ya, yang penghuni asli yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka digambarkan oleh Allah tidak hidup dan tidak mati di dalam neraka, dan mereka abadan abidin di dalam neraka selama-lamanya. Sementara orang yang punya iman, mereka masuk ke dalam neraka, mereka juga tersiksa di dalamnya, dan siksaannya itu kan sungguh sangat berat, luar biasa ya. Sekiranya satu bara api neraka kemudian terlempar dari neraka dan kemudian hinggap ke bumi gitu, atau nyasar ke bumi, itu bisa meluluh lantahkan dunia dengan segala isinya ya jemaah sekalian. Maka jangan coba-coba kalau gitu nyantai aja Ustaz, saya juga ada yang narik gitu kan, azab di neraka itu sangat penting. Ini adalah bagian dari berita gembira bahwa yang penting orang itu kita harus punya iman jemaah sekalian. Tetapi iman saja nggak cukup, harus punya iman, kemudian harus punya amal solehnya. Alladzina amanu ya wa amilus solihati, saling beramal soleh. Dan yang ketiga watawasau bil haq, dan yang keempat watawasau bis sabr. Tawasau bil haq dan tawasau bis sabr itu ya tersirat ya, ada kewajiban kita untuk punya komunitas yang islami gitu. Kalau bahasa agamanya punya jamaah ya. Punya komunitas yang Islam, yang dengan komunitas itu kita terjaga imaniyah kita. Ya, rutinitas kita dalam ibadah terjaga, akhlak kita terjaga, tutur kata kita terjaga, termotivasi terus untuk beramal soleh dan menghindarkan diri dari amal salah. Ini yang jadi yang pertama itu ya jemaah, jangan salah memahami ya, jangan kemudian kita kalau gitu kita woles aja Ustadz, woles ya, slow, santai. Ya nggak usah terlalu beramal soleh, lantar juga banyak yang narik gitu kan. Kalau kita baik sama orang belum tentu jamaah. Jadi ya, kita itu almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung ya sahabat baiknya. Kalau kita sahabat baiknya ternyata orang-orang yang sukanya juga berbuat dosa, ya, sukanya juga ketemunya di di tempat-tempat yang nggak benar lah ya, tempat-tempat berbuat maksiat, di dukem-dukem yang sering orang berbuat dosa misalnya gitu ya, maka tidak bisa saling menolong satu dengan yang lain ya. Jadi perbanyaklah datang di majelis orang-orang yang
soleh. Dan kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah pentingnya kita untuk beramal soleh, meskipun kecil. Jangan menganggap remeh satu amalan itu ya kecil, karena kita tidak mengetahui mana di antara amalan kita yang banyak itu yang bisa nanti menyampaikan kita masuk melalui salah satu pintu surga. Karena amalan-amalan yang besar seperti yang pernah kita kupas sebelumnya, kadang-kadang amalan besar itu godaannya besar. Haji misalnya, ya. Lagi haji sekarang biayanya mahal. Ya. Kemarin kan diusulkan 45 juta ya. Kemudian juga ngantrinya sangat panjang, belum terpotong pandemi begini. Karena menjaga keikhlasan ketika haji itu berat. Apalagi hajinya udah mau musim perhelatan politik nih, kadang-kadang kan niat kita itu bisa jadi ya terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Jadi belum tentu juga orang yang kemudian naik haji dan dia tokoh politik misalnya lantas diidentikan wani nggak ikhlas hajinya, kita nggak boleh menutup juga ya. Tetapi itu faktornya berat untuk menjadikan dia menjaga niatnya tetap bersih, jernih, putih itu berat ya jemaah. Nah, jadi amal-amal yang besar itu kadang-kadang sulit kita menjaga keikhlasannya. Amal-amal kecil justru yang mungkin tidak terlihat oleh orang, yang orang menganggapnya sepele, itu bisa jadi dia punya bobot di sisi Allah yang sangat luar biasa karena kita mengerjakannya dengan ikhlas. Ya, mengerjakannya dengan ikhlas ya, semata-mata karena Allah, tidak punya motivasi-motivasi yang lain. Ternyata amal itu yang mengetuk pintu surga. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada beberapa riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam beberapa bab yang banyak babnya. Itu Imam Nawawi menyampaikan beberapa riwayat ada orang yang masuk neraka gara-gara dia sering membuang ludah di dekat masjid atau di masjid. Ya, dia sering meludah di masjid, dekat masjid. Sehingga orang terganggu ketika mau ke masjid, keinjak ludahnya atau riaknya, apalagi zaman pandemi sekarang ya, jemaah sekalian. Ya, atau buang sampah sembarangan kalau kita sekarang ya, sehingga membahayakan orang lain. Dan itu akhirnya dia masuk neraka gara-gara amalan-amalan itu. Tapi ada juga amalan-amalan kecil yang kemudian menjadikan orang bisa masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana yang juga pernah kita kisahkan, ada salah seorang sahabiah ya, di zaman Nabi SAW yang tidak cantik, tidak pintar, ya, tidak kaya, tidak punya kedudukan, bahkan dia miskin dan berkulit hitam. Tapi dia punya kebiasaan, sebelum waktu sholat tiba, dia datang ke masjid dan dia membersihkan masjid. Dia olesin masjid dengan minyak wangi kalau dia punya minyak wangi. Yang kemudian orang-orang menjadi nyaman di masjid. Ya, beberapa hari tidak ada, ya, tidak melihat wanita ini. Nabi bertanya, kemana ya si fulanah itu? Sahabat mengatakan dia meninggal dunia, wahai Nabi. Kapan? Kata Nabi, 3 hari yang lalu. Nabi marah. Kalian tidak memberitahu kalau dia itu meninggal kepada saya. Apakah kalian kira dia wanita yang tidak punya derajat di sisi Allah karena dia tidak cantik, tidak kaya, tidak punya kedudukan, dan seterusnya. Ya, maka kemudian Nabi minta ditunjukkan di mana kuburannya. Bahkan di salah satu riwayat Nabi sampai sholat ya. Ini salah satu-satunya riwayat Nabi sholat di mensolatkan jenazah yang sudah dikubur adalah hanya riwayat satu ini. Dan kemudian ini menunjukkan kepada kita betapa amaliyah yang ringan, sederhana, yang mungkin hanya sekedar membersihkan masjid atau sekedar ya amal soleh yang ringan-ringan. Ya, jangan kita menganggap remeh. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ya, jangan menganggap remeh satu amal soleh sedikit pun, meskipun hanya sekedar ya kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang talqin, dengan wajah yang happy gitu. Jadi orang melihat kita itu senang ya. Jangan kalau ketemu sesama muslim wajahnya kayaknya serem gitu ya. Jadi kalau dengan kelompoknya doang dia baru senyum ya. Jangan sampai kita begitu. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, ya sekali lagi yuk kita sama-sama. Amal salah kita pasti banyak jemaah. Maka kita tutupi amal salah kita dengan beragam amal soleh. Nabi bersabda kepada kita, wa'at bi'is-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menutupi
dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan buruk kita. Ya, namanya manusia, jemaah, pasti ada ya perbuatan-perbuatan yang kurang baik, kurang patut. Ya, sebagai manusia, maka kita tutupi perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik. Dan juga jangan lupa harus sering-sering istighfar, meminta ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa kecil, dan taubat kepada Allah atas dosa-dosa besar, sehingga mudah-mudahan kelak ketika kita tiba pada waktunya nanti, jemaah, kita dipanggil oleh Allah, malaikat Israel datang menjemput kita, mudah-mudahan semua dosa-dosa salah khilaf kita sudah diampuni oleh Allah, dan ketika kita terbaring ya di tempat rumah hakiki kita, itu di malam barzah. Kalau rumah kita yang kita tempati sekarang di dunia, ini rumah sementara. Tapi rumah kita masa depan adalah justru hanya kubur itu, yang hanya 2 kali 1 meter saja, jemaah. Dan selimut kita hanya kain kafan, ya, tidak ada kantongnya, tidak ada ATM-nya, tidak ada dompet yang bisa kita bawa, ya, semua ditinggal. Ya, dan justru disitulah, jemaah sekalian dirahmati Allah, pada saat tersebut mudah-mudahan kita termasuk orang yang merasa justru kita sedang beristirahat dari hiruk pikuk dan buruk ya munafiknya kehidupan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan. Insya Allah tidak punya maksud apapun ya, apa yang bersifat negatif. Ini hanya tazkirah ya, tazkirah dari kitab tazkirah. Tazkirah itu artinya peringatan dan mengingat-ingat ya, dari kitab yang juga judulnya tazkirah, untuk saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, sahabat muslim. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini juga mohon maaf ya, mewakili teman-teman panitia, ini kelihatannya zoom-nya hanya bisa 100 ya yang kali ini ya. Tadi ada sedikit kendala ya, tiba-tiba zoom-nya jadi berbalik ke basic ya, padahal biasanya bisa sampai 500. Ini ya, ternyata tadi saya lihat tidak pernah lebih dari 100. Ini mungkin ada kendala, jadi mohon dimaafkan kalau tadi ada yang tidak bisa masuk dan seterusnya. Ini mungkin ada kendala di kita ya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada kata-kata yang salah, mohon bisa diikhlaskan, dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Gurunda Al-Ustaz Kiai Haji Rizal Maulana LCM AG atas tausiah dan kajiannya yang luar biasa pada malam hari ini. Sungguh menggetarkan hati-hati kita semuanya, dan tentu saja membawa berita gembira ya buat kita bersama tentang kajian syafaat ini ya. Ternyata syafaat itu ada cukup banyak yang telah disampaikan Ustaz tadi. Yang pertama syafaat Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Muhammad SAW, atau disebut juga dengan syafaat kubro. Kemudian syafaat para nabi dan malaikat Jibril diantaranya. Kemudian syafaat orang-orang yang sidikun, orang-orang yang imannya kokoh. Syafaat syuhada yang bisa membawa 70 orang ke dalam surga. Kemudian juga orang-orang muslim yang soleh juga bisa memberikan syafaat. Anak kecil yang meninggal sebelum balik juga bisa memberikan syafaat, dan anak yang soleh bisa juga memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tadi juga sudah disampaikan kisah-kisah orang-orang muslim yang dapat memberikan syafaat juga kepada muslim yang lainnya sebelum masuk neraka, dan juga kisah-kisah orang-orang muslim yang dapat memberikan syafaat kepada muslim lainnya yang berada bahkan sudah di dalam neraka ya, dan bahkan bisa mengeluarkan mereka dari neraka walaupun saudara-saudaranya itu mungkin hanya punya iman atau kebaikan sebesar biji zarah. Dan ya, mudah-mudahan nanti kalau para jemaah dan sahabat muslim room tidak mendapati saya di surga, ya mudah-mudahan tolong cari saya di neraka ya. Mudah-mudahan kita semua bisa saling memberikan syafaat, terutama para jamaah dan sahabat muslim room yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berbuat kebaikan sehingga bisa menolong sahabat-sahabat kita yang lain, saudara-saudara kita yang lainnya. Baik, seperti biasa mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita ada kuis sebentar. Untuk hadiahnya seperti biasa voucher Rp100.000. Namun kami mengingatkan untuk yang beberapa waktu yang lalu belum ada atau belum
mengambil hadiahnya, itu mohon bisa menghubungi saya atau menghubungi panitia dengan nama Muslim Room ya. Yang pekan lalu belum itu Bapak Jaswirman dan Bapak Zulfikar ya. Mohon kalau nanti ada yang kenal atau mungkin nanti bisa melihat di YouTube dan ada di grup WA yang sudah ada 6 grup WA kami, alhamdulillah hampir 6 grup ya, berarti hampir 1.500 member ya di sana. Itu mohon bisa menghubungi panitia atau saya pribadi, nanti kita akan berikan hadiahnya yang mungkin belum diberikan kemarin atau belum disampaikan karena nomor handphonenya belum disampaikan. Baik, untuk kali ini seperti biasa, mohon nanti bisa open mic-nya dan atau raise hand terlebih dahulu boleh. Dengan pertanyaan sederhana saja, sebutkan paling tidak 5 syafaat yang akan diberikan pada hari akhirat nanti atau hari Yaumul Kiamah nanti. Silakan, ada yang bisa? Tadi sudah disampaikan banyak sekali ya syafaat yang nanti akan bisa kita terima. Sebutkan paling tidak ya 3 sampai 5 lah ya. Ada? Ini ada Pak Indra sepertinya ya sudah raise hand ya. Ada Bu Eli juga ya. Tapi Pak Indra duluan ini. Silakan Pak Indra mungkin bisa menghidupkan videonya agar bisa ditampilkan. Pak Indra di open mic-nya, mohon maaf. Kalau Pak Indra belum menjawab juga, ada yang kedua, ada Bunda Eli. Sementara kami hanya meminta kepada yang live ya, yang di chat nanti dulu ya. Tidak buka video boleh Pak? Oh, Ibu apa Bapak ini? Indra. Iya, Ibu atau Bapak? Ibu ya sepertinya suaranya. Ya. Iya, Bunda Indra ya. Mohon maaf Bunda Indra. Silakan Bunda Indra. Ya, Tidak tampil video tidak apa-apa. Syafaat ya, ada beberapa syafaat yaitu syafaat dari Allah, lalu syafaat dari Rasulullah kepada semua manusia dari sejak Nabi Adam hingga akhir zaman. Akhir zaman, lalu syafaat dari para malaikat termasuk juga dari Jibril. Lalu ada syafaat para syidikun yang tetap istiqomah dalam ajarannya Allah, Rasul. Lalu para syuhada, orang yang mati syahid yang dapat memberikan syafaat kepada sebanyak 70 orang. Syafaat dari orang mukmin yang soleh, di mana ibadahnya istiqomah dalam melakukan ibadahnya. Syafaat dari anak kecil yang meninggal sebelum balik, yang anak ini akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Lalu syafaat dari anak yang soleh dan juga syafaat dari amal soleh, di mana puasa, zakat, sedekah, baca Quran, dan salawat itu bisa menjadikan syafaat. Masya Allah. Sepertinya lebih dari yang diminta ya. Lengkap sekali ini ya. Sepertinya Bunda mencatat sepertinya ini ya. Jadi bagus emang kalau setiap kajian tuh dicatat ya. Jadi bisa buat bekal kita juga nanti buka-buka ketika mungkin senggang gitu ya. Atau bisa buat bahan kultum ya kalau di masjid, kalau buat Bapak ya. Ini luar biasa bagus sekali kajian kita pada kesempatan malam hari ini dan juga mungkin malam-malam sebelumnya dan insya Allah yang akan selanjutnya juga jangan sampai dilewatkan ya para jamaah dan sahabat Muslim Room yang lain. Terima kasih Bunda Indra. Insya Allah nanti mohon disampaikan nomor handphonenya kepada kami. Ada bisa di chat atau di japri kepada Muslim Room ya. Ada nama Muslim Room atau atas nama saya juga boleh. Yang belum kemarin mohon juga kalau ada yang kenal boleh disampaikan karena ada 2 para jamaah yang belum mendapatkan hadiah ya insya Allah. Baik, barakallah kepada Bunda Indra. Berikutnya kami akan kembali ke sesi tanya jawab. Sepertinya kita akan dahulukan yang sudah raise hand ya. Ada Bunda Indah ya. Kepada Bunda Indah, silakan Bunda. Ya, terima kasih Ustadz Riza dan Ustadz Riza ya. Ustadz, mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak melupakan saya ketika nanti di akhirat ya Ustadz. Mudah-mudahan saya mendapatkan sama-sama Bunda. Semua ya. Amin ya rabbal alamin.
Dan mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan suatu saat nanti ketika pandemi sudah selesai, kajian ini bisa dilaksanakan secara luring. Harapan saya sih, ya. Jadi tidak hanya secara daring begini, tapi juga dengan adanya secara luring kan mungkin saling mengenal sehingga ukhuwah kita makin terasa gitu. Kalau sekarang kan kayaknya saya ngerasa jadi jalan masing-masing gitu. Nah, yang saya pertanyakan Ustadz, tadi kan Ustadz bilang bahwa sebaiknya kita berjamaah ya dalam hal melakukan kebaikan. Yang pertama saya tanyakan adalah, jujur Ustadz, saya pribadi masih malu gitu kalau misalnya harus kayak ngajakin teman-teman untuk sama-sama beribadah gitu ketika di tempat tugas gitu. Karena saya jadi ngerasa kalau misalnya aku ngajakin jadi kayak ngerasa yang paling benar gitu. Jadi malu gitu Ustaz. Nah, terus yang kedua yang saya ingin pertanyakan juga adalah masalah ibadah yang tadi Ustaz katakan bahwa kebanyakan ibadah-ibadah yang sifatnya besar tuh masih apa ya? Masih banyak kan belum ikhlasnya gitu. Niatnya masih campur aduk lah dengan hal-hal yang berbau riya lah segala macam. Nah, sementara saya sendiri lagi sedang berusaha ya Ustaz, berusaha untuk coba pelan-pelan melakukan sedikit-sedikit apa yang saya dapatkan dari kajian ini gitu. Namun ya tetap saja Ustaz, untuk ikhlas dan benar-benar murni itu niatnya susah gitu Ustaz. Apakah tidak dilaksanakan malah lebih buruk, tapi kita laksanakan hati kita belum bersih gitu Ustaz. Sementara saya pernah dengar juga bukankah proses Maaf Bunda terputus sepertinya. Suaranya terputus ya, sepertinya. Baik, sambil menunggu sambungan lebih lanjut, mungkin ada problem dengan internet. Ada 2 pertanyaan tadi, Ustaz, sepertinya. Pertanyaan pertama tentang merasa belum merasa baiklah untuk bisa mengajak seseorang untuk menuju kebaikan gitu. Yang kedua tentang keikhlasan amal, Ustaz. Ya, baik, makasih Bunda Indah ya, Masya Allah. Tadi harapannya ya mudah-mudahan ya nanti satu saat boleh juga mengadakan Muslim Room Kopi Darat, tapi mungkin nggak malam kali ya. Kalau malam kan kasihan repot ya. Iya, kasihan yang emak-emak ya. Hari Ahad atau apa kalau sudah pandemi berlalu ya, kita ngadakan Kopi Darat Muslim Room ya, kata kajian mungkin cari tempat yang luas ya, insya Allah nanti jamaahnya bisa banyak. Insya Allah ya Bunda, mohon doanya aja supaya bisa terlaksana. Pertanyaannya tadi terkait dengan ya kita perlu berjamaah ya dalam amal soleh supaya nanti orang-orang yang bareng-bareng bersama kita bisa saling mengajak, membantu, menolong, memberikan syafaat satu dengan yang lain. Tapi kadang-kadang kendalanya masih malu ya ngajak teman, sahabat dan seterusnya. Jadi Bunda dan seluruh sahabat Muslim Room, kebatilan aja mengajak berbuat dosa itu nggak malu-malu. Ya. Sekarang kan orang udah kayak apa tuh ngajak berbuat maksiat, berbuat dosa itu udah nggak ada malu-malunya. Ya. Malah dipamerin orang saja. yang malah dipamerin gitu. Jadi orang mengajak keburukan aja nggak malu-malu, kenapa kita ngajak kebaikan justru kita malu-malu? Ajak aja teman kita, sahabat kita, yang terdekat dengan kita aja. Tapi yang paling penting yang pertama adalah falinabda bi anfusina. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita mulai amal-amal saleh kecil, ya yang yang ringan-ringan, ya makan minum tangan kanan, baca Bismillah, kemudian berwudu menjelang tidur, ya kemudian ya amal-amal yang inilah zikir, baca Quran, ya kemudian kita juga ajak teman kita, sahabat kita, kemudian juga misalnya ngikut pengajian, meskipun ini mohon maaf lagi-lagi ya, ini malam ini terbatas hanya 100 ya. Pokoknya yang kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kita ajak teman kita, saudara kita, supaya nanti kita
mudah-mudahan masuk surganya bareng-bareng. Amin, amin. Kita justru bisa menolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lain yang barangkali ya tadi namanya hidup di dunianya ya masih mabuk ya dengan kehidupan dunia, masih terbuai dengan kehidupan dunia sehingga nggak sempat ngaji, nggak sempat amal soleh dan seterusnya. Jadi nggak perlu malu Bunda, insya Allah. Malah justru khawatirnya, ya ini sekaligus nyambung yang kedua ya, terkait dengan ikhlas dan ria. Jadi betul memang banyak amalan gede yang bukannya nggak ikhlas, tapi potensi tidak ikhlasnya itu besar. Karena resikonya ataupun reputasinya ya, karena dilihat banyak orang, ya, haji atau umroh atau yang sejenisnya, itu kan amalan-amalan besar yang ketika kita berangkat kan orang ngelihat semuanya. Ya, kita berangkatnya bahkan kan kadang ada kita acara dulu ya untuk pelepasan pemberangkatan ibadah haji ya. Kita maaf-maafan dulu karena khawatir nanti nggak kembali. Nah, kadang-kadang banyaknya orang yang memuji kita itu sulit buat kita untuk menjaga netralitas hati supaya murni karena Allah. Nah, umumnya ketika banyak pujian yang bertubi-tubi itu ini agak terkontaminasi di hati. Ya, bukan berarti kemudian kalau gitu saya amalnya yang kecil-kecil aja, bukan. Tapi poinnya adalah jangan meremehkan amal soleh yang kecil. Ya, jadi poinnya itu, karena amal soleh yang kecil itu bisa jadi akan menjadikan orang masuk ke dalam surga gitu. Jadi kira-kira gambarannya begitu. Amal soleh apapun yang sebaik yang kita lakukan, men-share kebaikan, tapi juga kadang-kadang ada broadcast di WA ataupun di medsos, jangan semuanya kita broadcast ulang ya. Lihat dulu, baca dulu. Kalau misalnya ini nggak jelas riwayatnya, nggak jelas sumbernya, mendingan di skip aja. Kan kadang-kadang ada tuh, harap sebarkan ini kepada 50 atau minimal kepada 100. Kalau enggak maka akan terjadi gini. Kalau gitu diabaikan saja ya. Kita yang jelas ada tausiah, ada hadisnya, ada ininya kan di grup Muslim Room juga, di grup WA ya, insya Allah juga ada reminder hadisnya, ayatnya, atau perkataan orang-orang soleh dari panitia Muslim Room ya, luar biasa ya. Kita doakan juga nih mudah-mudahan semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira begitu ya Bunda ya. Jangan malu untuk mengajak beramal soleh, karena yang ngajak beramal salah aja nggak pernah malu. Gitu kan. Yang kedua adalah jangan menganggap remeh perbuatan kebaikan meskipun itu kecil. Tapi jangan kemudian kita, wah kalau gitu nggak beramal soleh yang gede-gede. Bukan itu message-nya. Ya, bukan itu pesannya. Pesannya itu adalah ya kita jangan meremehkan perbuatan amal kecil, karena kita nggak tahu ya di antara amal-amal kita yang kita lakukan mana nanti yang bisa mengetuk pintu surga. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Setriksa dan Bunda Indah ya, mudah-mudahan puas atas jawabannya ya. Kata kuncinya tadi jangan malu untuk mengajak orang, iya, sama-sama Bunda, mengajak orang kebaikan ya, karena yang mengajak kemaksiatan aja sekarang sudah tidak malu-malu ya Bunda. Begitu juga jangan meremehkan amal yang kecil ya, mungkin amal yang kecil yang kita lakukan itu mungkin berakibat besar nanti di akhirat nanti insya Allah. Baik, kita beralih sedikit ke chat ya Sat ya. Sebentar saya beralih, ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Dari Bunda Heni dulu ini. Bunda Heni Mulyani, Assalamualaikum, mohon izin bertanya, bila orang tua dan suami sudah meninggal, urutan mendoakannya yang dilakukan istri yang mana duluan, Sat? Waduh, ya memang kita ini pertanyaan berat ya. Jadi yang pertama adalah konsep dan kaidahnya pasangan hidup dengan orang tua itu tidak harus dibenturkan ya. Jadi kalau doa urutannya ya, kalau berdasarkan ini kan di hadisnya itu, kalau ataupun di ayatnya itu kan Rabbil firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi memang kalau doa memang orang tua ya, karena keberadaan kita hidup di dunia ini
tidak lepas dari jasa mereka ya. Dan tetapi juga perlu diingat seorang istri itu adalah dia memiliki kunci surga, dan kunci surganya itu adalah suaminya. Ya, jadi karena dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan kepada seorang wanita ketika sedang punya hajat, sedang bekerja di mana suaminya gitu kan, kemudian Nabi memerintahkan supaya dia segera kembali pulang ya, karena suamimu itu adalah fa innama huwa jannatuki wa naruki ya, bahwasanya suamimu itu adalah surgamu atau kamu. Jadi ya, mungkin kadang di satu tempat mendoakan orang tua dulu, di satu tempat yang lain mendoakan suami dulu. Masya Allah. Tapi di sini poin positif yang kita tangkap adalah luar biasa, Bunda ya, tidak putus dalam mendoakan orang tua dan juga mendoakan suami, dan insya Allah dua-duanya itu adalah pintu menuju ke surga. Barakallahu fiki Bunda, ya mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Iya. Jazakallah Ustaz Rizza dan juga Bunda Heni Mulyani ya. Satu lagi Ustaz dari chat, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz Rizza, bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan dan menjaga pertemanan yang saling menguatkan untuk beribadah yang benar. Masya Allah, ini juga pertanyaannya berat ini, istiqomah ini. Ini juga pernah sahabat Nabi datang dan mengeluh pada Nabi, wahai Nabi, kenapa ya kami ini kalau di depan engkau, ketika engkau bercerita tentang neraka, tentang surga, kami seolah-olah ngelihat surga neraka betul-betul di hadapan kami sendiri. Tapi begitu kami pulang ke rumah ketemu anak, suami, istri, lupa lagi gitu. Maka kata Nabi, kalau seandainya kamu di rumah, ya itu kondisinya sama seperti kamu di depanku gitu ya, ketika sedang membahas itu, ya tidak berbeda kondisinya, itu malaikat turun nyalamin kamu satu persatu, ya, saking hebatnya. Gitu. Nah, tetapi kata Nabi saatan. Jadi ya bertahap. Namanya amal soleh itu step by step. Nah, supaya kita bisa istiqomah dalam beramal soleh itu, ya, karena kita ini susah, memang berjamaah gitu ya. Harus punya komunitas, ya. Harus punya komunitas yang dengan komunitas ini ya mudah-mudahan kita bisa saling menjaga dan bisa saling mengingatkan gitu. Karena lagi-lagi kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kalau kita sendirian, dalam hadis itu kan disebutkan kalau sendirian serigala itu suka sama yang sendirian. Ya, makanya kita harus berkomunitas. Ya, mudah-mudahan jadi komunitas yang baik, yang bisa saling mengingatkan, yang bisa saling menguatkan, dan juga bisa saling menjadikan kita teguh, kukuh, dan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz Rizza. Pertanyaan Bunda Ella tadi mungkin jadi pertanyaan terakhir, mohon maaf karena waktu pula kita harus mengakhiri acara kajian kita pada malam hari ini. Namun di sini ada chat yang cukup membahagiakan juga buat kita semuanya ya, dari Bunda atau Bapak Yuli Nur Hasan ini ya. Alhamdulillah berkat COVID, berkah COVID dengan daring ini saya di Athena Yunani, Masya Allah jauh sekali ya, bisa selalu hadir di sini, dan alhamdulillah saya bisa ajak teman-teman saya bergabung di sini. Wah, berarti nobar juga di sana ya sepertinya. Alhamdulillah. Barakallahu baik yang fikum. dari Pak Indonesia siapa tadi? maupun iya Pak, ini Bapak atau Bunda ya, Juli Nur Hasan ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Iya. Jadi beliau selain nobar, selain dari Athena juga mengajak dari teman-teman yang ada di Indonesia juga, yang ada dari negara lain, di antara dari Kairo dan lain-lain. Masya Allah, barakallah. Barakallahu fikum. Dan kebaikan yang seperti ini Ustaz, yang bisa membawa kita nanti ke surga ya. Ya, barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu tanpa dikurangi pahalanya ya dari yang Amin. luar biasa. Baik, Ustadz mungkin mohon maaf pada malam hari ini para jemaah, untuk yang live kita tunda dulu sampai pekan depan karena waktu pula. Mudah-mudahan tidak puas ya pada malam hari ini, sehingga pekan depan kita insya Allah bertemu kembali, dan mudah-mudahan bisa dengan Zoom yang lebih banyak lagi ya seperti semula. Mohon maaf atas kendala yang terjadi pada malam hari ini. Baik Ustaz, kita tutup acara kita dengan doa pada Ustaz.
Yang baik, sahabat Muslim Room yang disayangi dimuliakan Allah, para guru, asatidah, wal ustadzat, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita diberikan keistiqomahan, kita diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita bisa memperbanyak amal soleh dan meninggalkan amal salah. Dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan kita kelak dimasukkan ke dalam jannahnya. Untuk istijabahnya doa kita, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka ridqa wa anta lam tazal 'ala dhalika ahda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami adalah hamba-hambamu yang semakin bertambah, ya Allah, usia kami. Semakin memudar, ya Allah, pandangan tatapan mata kami. Semakin memutih, ya Allah, rambut yang ada di kepala kami. Semakin lemah, ya Allah, tulang-tulang dan daging kami. Semakin banyak pula dosa, salah, khilaf, dan dosa-dosa kami, ya Allah. Sungguh sekiranya bukan karena rahmat dan ampunan darimu, ya Allah, pastilah kami semua menjadi orang-orang yang merugi. Dosa-dosa kami banyak, ya Allah. Kesalahan-kesalahan kami besar, ya Allah. Sekiranya bukan karena rahmat-Mu, pastilah semuanya akan menghina dan juga akan memperburuk kami. Maka rahmatilah kami semua, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa, salah, dan khilaf kami, ya Allah. Ampunilah pula dosa, salah, dan khilaf kedua orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kasih sayang kepada kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kecil. Dan anugerahkanlah kebaikan kepada kedua orang tua kami, ya Allah, dengan kebaikan terbaik dan terindah yang pernah Engkau berikan kepada semesta alam. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis karbal makrubin وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهالينا وعن إخواننا وأخواتنا وعن بلادنا وبلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran kepada gurunda tercinta Al-Ustadz Kiai Haji Rizza Maulana LC MAG yang walaupun masih isoman Ustadz ya, semoga Ustadz
diberikan kesembuhan dan Amin, kesehatan amin, ya rabbal kembali. alamin. Amin ya Allah. Dan, alhamdulillah, walaupun masih isoman dan mungkin sedang memulihkan kesehatannya, tapi masih bisa memberikan ilmu dan doanya yang luar biasa pada malam hari ini. Jazakumullah khairan kasiran kepada para jamaah dan sahabat Muslim Room atas kehadirannya juga pada malam hari ini. Semoga kita semua, khususnya para jamaah Muslim Room, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita mendapat syafaat nanti, dan bahkan kalau bisa kita juga bisa memberikan syafaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Lebaran hari keempat, tidak lupa makan ketupat. Mari kita perbanyak sholawat agar nanti banyak syafaat. Sampai bertemu kembali pada waktu dan channel yang sama, insya Allah ini depan dalam seri kajian rutin kita Tazkirah bekal menghadapi kehidupan abadi karya Imam Al-Qurtubi bersama gurunda terkasih Al-Ustadz Kiai Haji Rizza Maulana LC MAG. Kita tutup bersama dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya.